Nah kawan-kawan, ini dia roti bruder ala Nona Merauke, resep mama. Ya. Selamat mencoba semua. Halo semua, kembali lagi dengan saya Nona Merauke. Nah kawan-kawan, seperti judul, saya mau bikin bruder roti. Jadi ini lain daripada lain, ini seperti roti tapi bruder. Jadi ini resep gampang sekali kawan-kawan. Saya juga sebenarnya tidak tahu ini resep pakai berapa banyak karena pada zaman dulu waktu saya masih sama bantu mama, ini mama punya resep untuk bikin oli bol untuk jual di pedalaman Papua, dan juga sekalian kadang-kadang bikin roti. Cuma kalau oli bol dia jauh masih lebih, kita kasih naik sampai kental sekali, tapi kalau bruder roti setelah diaduk langsung kita kasih naik, langsung kita bakar. Dan ini buat siapa saja pasti bisa bikin, karena ini bruder roti yang ini nih kita saja bakar di dalam hutan cuma dengan kaleng atau drum itu pasti sudah jadi. Biasa mama bakar begitu. Jadi saya tidak kasih tahu kalian pada saat bikin berapa banyak. Saya kira-kira nanti setelah saya bikin baru saya tulis, setelah saya edit video baru saya tulis kira-kira berapa banyak yang saya gunakan di dalam resep. Tapi ini cuma caranya saja saya bikin. Nah, jadi video ini sudah saya bikin dari hari Selasa. Setelah saya packing untuk orang ambil, sambil tunggu orang datang ambil, saya ada waktu, dan pas itu saat itu agak panas, ada matahari, jadi saya pikir saya bikin itu adonan. Kebetulan saya juga mau kasih orang waktu kemarin. Nah, ternyata dengan adanya cupcakes pesanan dadakan, jadinya kita kerja rodi hari Selasa itu sampai tidur jam 3:30 subuh. Makanya saya baru bisa edit videonya hari ini. Ya, harap maklum teman-teman. Nah, sekarang kita langsung lihat cara bikinnya kawan-kawan. Dan saya akan tulis di bawah video ini resepnya yang bagaimana, yang enak. Jadi supaya kalian ingat ini bruder roti, jadi dia setengah kayak roti, setengah kayak kue. Jadi kalau pada saat kalian makan masih baru itu masih lembek, 2 hari dia lembek, kalau sudah 3 hari dia sudah kembali kayak roti. Jadi kalau kalian mau dia lembut kembali harus panaskan, dikukus atau dikasih microwave. Jangan dibakar lagi kawan-kawan. Kalau dibakar lagi nanti dia jadi roti kering ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana saya bikin. Nah, kawan-kawan mari kita mulai bikin. Jadi di sini saya bikin satu loyang ini 2 resep. Jadi saya pakai 4 cup air hangat. Ya, jadi 2 air dingin, 2 air panas. Berhubung Holland dingin kawan-kawan, jadi makanya saya sengaja pakai airnya agak panas dan saya campur dengan gisnya. Resep saya taruh nanti di bawah kawan-kawan ya. Dan saya tambahkan gula pasir 1 cangkir. Setelah itu saya aduk-aduk sebentar kawan-kawan. Dan saya tambahkan tepung sedikit, supaya agak kental sedikit. Jadi ini istilahnya saya bikin biangnya dulu kawan-kawan. Kita aduk sampai rata dan kita biarkan dia naik sampai berbusa begitu kawan-kawan. Ini terigunya taruh secukupnya saja supaya dia agak mengental ya. Nah kawan-kawan ini sudah naik ya, kira-kira seperti begini busanya. Dan saya tambahkan telur 4 butir. Jadi ini 2 resep kawan-kawan, ingat. Kalau kalian mau tambah telur 6 butir juga boleh, tidak masalah kawan-kawan ya. Jadi malah lebih lembut. Dan saya tambahkan susu bubuk biar lebih ada rasanya. Kalau di dalam pedalaman saya sama mama tidak pernah taruh susu bubuk, jadi kita cuma pakai santan kadang-kadang teman-teman. Nah kita aduk rata
Terus kita tambahkan kuning telur untuk kasih warna sedikit. Kalau saya dan mama biasa kalau di dalam hutan kita cuma pakai pasta nanas atau pasta durian atau pasta gitu kawan-kawan. Ya, dan setelah itu kita tambahkan gula lagi 1 cangkir. Nah, setelah itu kita aduk gulanya sampai merata kawan-kawan, dan kita masukkan sisa tepungnya. Nah, seperti kalian lihat di sini saya tidak timbang-timbang karena memang kawan-kawan saya tidak pernah timbang-timbang sama mama kalau bikin ini kue, kita cuma kira-kira. Tapi nanti buat resep saya akan kasih masuk kira-kira berapa banyak saya pakai terigunya ya di dalam description box di bawah kawan-kawan. Dan ini saya sarankan kita aduk harus pakai tangan karena dengan pakai tangan kita tahu bagaimana kekentalannya dan keencerannya adonan. Karena ini adonan secara otomatis dia akan jadi seperti karet-karet gitu kawan-kawan. Bisa juga kalian sebut elastis atau kenyal ya. Istilahnya seperti begitu. Jadi di sini setelah saya aduk dengan terigu secukupnya sampai saya sudah dapat kekentalannya yang saya mau. Baru kita campur sampai betul-betul tercampur rata kawan-kawan. Setelah itu kita tambahkan mentega. Ini saya kasih tambah setengah dulu. Kalian boleh tambah menteganya lebih kawan-kawan kalau kalian suka dia lebih harum mentega. Tapi saya cuma pakai 2 resep ini 250 gram saja kawan-kawan. Nah, ini saya aduk sebagian dulu, terus habis itu saya tambahkan lagi sebagiannya. Aduk lagi rata. Dan setelah itu saya aduk sampai adonan agak kalis kawan-kawan. Jadi kira-kira sampai seperti begini adonannya lembutnya. Ya. Jadi kawan-kawan di sini saya siapkan kismis yang sudah saya rendam dengan air beberapa jam, terus saya tambahkan terigu untuk dikasih masuk nanti di dalam adonan bruder tersebut. Tapi sebelum itu saya tunggu dulu sampai bruder naik kira-kira setengah dari loyang ini kawan-kawan, begitu. Baru saya campurkan dengan kismis sebelum kita taruh di cetakan kawan-kawan. Kismisnya kita taburkan dengan tepung terigu sedikit supaya pada saat dibakar kismis tidak turun di dasar kawan-kawan ya. Jadi sekarang saya tutup adonan sampai adonan naik. Nah, di sisi lain kawan-kawan ini saya punya juga 2 adonan lagi yang saya bikin untuk saya mau bikin bruder pandan. Kebetulan Ryan suka bruder pandan ya. Nah, saya bikin lagi ulang, prosesnya sama seperti yang tadi. Cuma perbedaannya di sini saya taruh pandan pasta kawan-kawan. Dan saya juga cuma pakai minyak sayur untuk minyaknya ya. Nah, sekarang mari kita langsung bikin. Saya tidak perlu menjelaskan lagi karena sudah jelaskan yang di pertama ya kawan-kawan.
Nah kawan-kawan, ini saya aduknya supaya kalis itu di kursi kayak begini. Yang tadi juga seperti begini kawan-kawan. Karena saya punya meja batu ini tinggi, jadi saya punya bahu sampai encok ya. Jadi kawan-kawan, kalau pada saat di dalam hutan tuh saya sama mama tuh kita tidak pakai takaran-takaran, kita cuma asal kira-kira segini. Karena mama biasa kalau bikin oli bol itu biasanya tuh dia begini lembeknya. Jadi kalau bikin oli bol itu biasa kita tunggu naik, jadi dia lebih berkaret. Jadi kalau pas di kuali besar kita goreng tuh cuma begini. Jadi ini bulatinnya begini. Jadi buat saya itu sudah biasa kalau mau bikin oli bol ya teman-teman. Jadi kayak begitu adonannya harus sama dengan roti bruder. Ini juga dari resep oli bolnya mama. Terus mama bikin kasih telur. Kalau oli bol biasa tidak pakai telur, tapi karena karena di dalam kampung kan susah dapat bahan ya. Jadi kita bikin bruder rotinya pakai telur. Jadi kalau oli bol itu minyak sudah panas, adonan sudah begini, terus kita tinggal goreng. Jadi tidak sama kayak oli bol orang Belanda, juga lain kawan-kawan ya. Jadi itu biasa tinggal begini, toh. Begitu kawan-kawan. Nah ini sekarang saya mau aduk sampai kalis dulu, baru kita kasih naik lagi kawan-kawan ya. Biasanya kita pakai telur tuh, telur dapat dari masyarakat, kita beli dari masyarakat. Jadi biasanya tuh pakai telur ayam kampung kawan-kawan. Jadi saya tidak bisa bilang berapa butir telur. Jadi tapi nanti sebentar saya hitung berapa yang saya pakai dan saya masukkan di dalam description box ya. Nah di resep yang ini kawan-kawan saya mau kasih tunjuk kamu, kita pakai minyak ya, kita tidak pakai mentega tapi kita pakai minyak. Jadi minyak kalau biasa saya tuh secukupnya saja teman-teman. Jadi ini setelah taruh minyak kita aduk sampai rata teman-teman dan kocok sampai agak kalis ya. Biasa saya hantam-hantam sedikit, jadi dia kayak hantam roti begitu kawan-kawan. Jadi dia cepat halus ya kawan-kawan. Jadi kayak begini nih kira-kira sudah ya dia punya adonan. Sekarang kita kasih naik, terus kita diamkan sampai naik, baru kita aduk sebentar, baru kita taruh di cetakan ya. Jadi hari ini saya bikin 4 resep kawan-kawan. Ini 2 ya. Ini yang di sebelah sini sudah naik ya kawan-kawan. Jadi saya bikin 4 resep, ini 2 resep, ini 2 resep. Berhubung besok saya ada teman yang mau dikasih. Jadi ini sudah naik kawan-kawan, ini kita tutup dulu kasih naik. Ya. Dan di sini yang ini yang pandan kita pakai minyak goreng, minyak sayur. Sedangkan yang putih kita pakai mentega. Ya, ini juga bisa pakai coconut butter teman-teman ya. Kalau kalian punya bisa juga, karena zaman waktu saya dan mama di hutan tuh kita biasa pakai minyak kelapa asli. Kalau kalian punya coconut oil, toh boleh ya. Biasanya lebih enak kawan-kawan. Karena kalau
zaman-zaman saya kecil sama mama tuh, mama biasa pakai minyak kelapa asli. Karena kita biasa tidak ada minyak kayak begini kawan-kawan ya. Jadi kita pakai minyak kelapa asli. Dan itu enak juga menurut saya karena saya suka ya. Gitu. Nah ini sekarang saya tutup dulu. Kita biarkan dia naik. Dan kita kerjakan yang ini teman-teman. Sudah naik ya. Nah kawan-kawan, sekarang ini sudah ya. Sekarang saya mau tambah ini sedikit di sini. Supaya dia lepas kawan-kawan. Seperti begitu. Jadi sekarang saya taruh segini, kita tunggu dia naik sampai lagi segitu ya kawan-kawan. Nah jadi kawan-kawan, ini saya pun jadi 3 cetakan ya. Jadi ini 2 resep. Nah sekarang kita biarkan dia naik ya. Kawan, di sini saya punya sudah naik sedikit, belum terlalu naik, tapi saya sudah mau bagi kawan-kawan karena sudah malam. Jadi saya harus mau tidur, jadi saya bagi supaya dia cepat naik. Nah kawan-kawan, ini sudah. Sekarang saya mau biarkan dia naik lagi ya. Nah kawan-kawan, di sini seperti kalian lihat, ini sudah naiknya sudah tinggi ya. Ya. Jadi habis kita bakar cupcakes, jadi kalau kita habis bakar cupcakes, baru kita bakar yang ini. Nah, karena di sini oven lagi nyala, jadi ruangan agak hangat, jadi saya tutupnya di sini supaya cepat naik kawan-kawan. Tutup di sini kawan-kawan supaya ini cupcake sedikit lagi masak. Ya. Nah, di sini sekarang saya mau bakar ini, kawan-kawan, yang ini. Ya. Masuk dalam oven, dan oven kita kasih 180 derajat api atas bawah kawan-kawan, masak hingga matang. Jadi 15 menit pertama kasih biar, habis itu kita perhatikan karena setiap oven berbeda-beda, dan kalau sudah bikin roti begini dia cepat sekali masak kawan-kawan. Asal tusuk dengan lidi sate sudah tidak lengket, itu sudah masak.
Jadi kawan-kawan, per satu resep 20 menit. Nah, ini sudah 40 menit dari kita ini. Nah, kawan-kawan, kamu orang lihat dia punya atas sudah coklat. Kita coba tusuk. Sudah yang besar. Nah, sudah kawan-kawan. Sekarang saya mau angkat. Nah, ini dia kawan-kawan ya. Agak tua sedikit, tidak apa-apa. Nah, sekarang saya mau kasih masuk lagi di oven. Jadi ini satu sudah di oven kawan-kawan. Jadi api atas bawah 180 derajat. Saya karena oven masih kosong kawan-kawan, saya mesti taruh satu. Ini belum terlalu naik ya. Kita masih harus tunggu sampai sini. Yang ini kita juga mesti harus tunggu sampai sini. Tapi saya sudah tidak punya waktu kawan-kawan, ini sudah jam 1:30 malam. Jadi saya mau bakar saja. Ya. Dan kawan-kawan di sini saya mau pakai waktu 35 menit dulu. Karena cetakannya agak kecil. Nah, kawan-kawan, sekarang kita mau balik supaya dia dingin. Jadi kawan-kawan, ini dia. Karena berhubung masih panas, jadi kita mesti kasih tinggal sampai besok baru kita ini. Jadi kalian lihat ini dia ya. Kayak gitu kan kawan. Nah, kawan-kawan, timer sudah. Mari kita lihat. Yang di oven sudah kayaknya kawan-kawan. Kita tusuk ya. Ya, sudah kawan-kawan. Ya, sekarang saya mau angkat. Terus kawan-kawan, yang ini sudah naik sesuai yang saya mau. Dan sekarang kita kasih masuk di oven lagi. Nah, ini sudah masuk di oven. Di sini kawan-kawan, mari kita balik kita punya kue. Ini kawan-kawan. Ini. Yes, sekarang kita dinginkan lagi. Nah, kawan-kawan, ini sudah siang. Jadi dari tadi pagi saya sudah bikin vlog-vlog yang lain, kasih selesai. Dan sekarang ini bagian kue. Jadi sabu kue jadi, sekarang kita mau potong untuk foto. Sekalian saya mau kasih jelaskan sama kalian. Ya, mari kita lihat di bawah sini saya taruh. Jadi kemarin saya bikin tuh 4 resep. 2 yang hijau dan 2 resep yang natural. Tapi yang hijau kawan-kawan, berhubung tadi malam tuh dia naik lama, 1:30 malam, mata sudah 5 watt. Jadi akhirnya saya bakar tanpa tunggu dia naik sesuai saya mau. Semoga sebentar potong dia tidak agak padat ya. Tapi yang jelas dia bau nih, aduh enak sekali. Nah, jadi sebenarnya saya jelaskan. Jadi ini yang putih naik sesuai kita punya mau. Ini ya, belum sesuai sapu mau naik. Terus saya bakar yang ini sedikit lagi, tapi harus bakar. Dan seperti kamu orang lihat, ini pakai cetakan silikon ya kawan-kawan. Cetakan silikon pakai jadinya tuh jelek, jadinya keras di luarnya. Ini lebih lembut kayak gitu kawan-kawan. Nah kawan-kawan, mari kita potong dan kita lihat hasilnya ya. Jadi saya mau potong yang ini.
Jadi kalian bisa lihat hasilnya seperti ini ya. Oh, harum sekali. Jadi gitu. Jadi kawan-kawan, kalian boleh tambah mentega lebih banyak kalau kalian suka. Tapi itu semua juga terserah kalian ya. Jadi begini kawan-kawan hasilnya ya. Coba kita potong yang ini. Nah, kalau dia naik lebih tinggi kawan-kawan, jadi dia lebih bagus. Ya. Nah, kawan-kawan, ini dia roti bruder ala Nona Merauke. Resep Mama. Ya. Jadi dari resep ini selain kalian mau bikin roti bruder, kalian juga bisa bikin oli bol kawan-kawan, ya. Tapi oli bol itu kita goreng di minyak. Nah, jadi ingat kawan-kawan, jangan bakar pakai silikon. Jadinya kayak begini, jelek, ya. Bakar pakai, jadi cetakan silikon ini dia tipis dan dia pada saat dibakar dia mencong-mencong kawan-kawan nih. Jadi kalian bisa lihat ini hasilnya ya. Malah jauh lebih baik kita bakar pakai cetakan yang keras. Ya, jadi yang ini hasilnya. Nah, selamat mencoba semua. Nah, kawan-kawan, ini dia roti bruder ala Nona Merauke, resep Mama. Ya. Nah, jadi kawan-kawan, jangan lupa usahakan kalau bikin roti bruder jangan pakai cetakan silikon yang tidak ada tulangnya. Jadi nanti dia kayak begini, dia tidak cantik naik tingginya, dia akan lebih ini. Jadi kalau ada cetakan silikon yang ada tulangnya, jadi jauh lebih bagus. Kayak begitu. Lebih baik pakai cetakan yang kayak begini, dia jadi lebih mantap. Ya. Nah, berat kawan-kawan saya taruh dulu. Mari kita coba. Ini enak sekali, tidak kering kawan-kawan. Jadi kalau kalian mau dia lebih ringan dan lebih berongga, boleh kurangi airnya kawan-kawan ya. Ingat, nanti di situ saya tulis dari berapa sampai seberapa resepnya. Baru pakai kismis, jadi rasanya enak sekali. Kalau dalam hutan kawan-kawan, Mama biasa tidak pakai kismis, kita cuma pakai santan kebanyakan, jadi rasa kelapanya lebih kerasa. Karena di dalam hutan kita tidak pernah bisa dapat yang barang-barang aneh. Kita cuma masuk bawa terigu, bibit roti, gula, dan mentega. Yang lainnya kita tak cari di dalam hutan. Jadi kayak telur ayam kampung dan sebagainya. Biasa orang kampung yang datang tukar dengan kue. Jadi orang kampung kasih telur, nanti pas sudah selesai kita kasih orang kampung kue kayak gitu. Begitu zaman-zaman tinggal di pedalaman, waktu zaman-zaman kecil juga oli bol Mama bikin pakai ini resep. Tapi Mama goreng, jadi orang-orang kampung kayak lo ada teman-teman yang orang Dumande biasa nonton. Ini dia resep dari ini Mama bikin oli bol biasa kayak begitu. Ya. Tapi kawan-kawan bukan oli bol Holland ya, oli bol Holland lain. Kalau oli bol Holland pakai apel, pakai kismis dan lain-lainnya. Itu nanti kita bikin lagi kalau sudah musim oli bol. Ini belum musim oli bol. Jadi oli bol itu asalnya ternyata dari Holland. Sejak saya tinggal di Holland baru saya dengar, oli bol sama kayak resep Mama bikin kayak gitu. Ternyata itu resepnya dari Holland kawan-kawan. Nah,
Terima kasih kawan-kawan sudah nonton ini video. Please like it and subscribe. Dan jangan bosan-bosan nonton saya video ya. Bye-bye. Sampai jumpa video berikutnya. Terima kasih.